Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali male sarang Kucita Dewi dalam acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di suatu kediaman di rumah sosok yang sangat luar biasa, tidak jauh-jauh dari pemeran Arje. Kalau kemarin itu ada Penasarnya, kalau sekarang pasti sudah tahu pasangan daripada Penasar dan Wijil. Nah, sebelum kalian tonton lebih lanjut video ini, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Nah, kalau kalian melihat yang akan Kucita ajak ngobrol pada hari ini, ketika melihat saja kalian pasti sudah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu, dan langsung saja kita ngobrol bareng Pak Man Sunarto. Halo Pak Man. Halo juga, Ca. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jangan saya nak nawang ya Noca. Kucita. Oh gitu. Aduh, ketika Pak Man kene to ulap tiang po. Ini karena ulap Kucita. Kucita apa? Karena ada matahari yang bersinar. Sang Yang Surya berasal di kalanin bumi. Sang Yang Surya ini nak kadang-kadang menyinar suatu kegelapan. Kita. Pak Man, kengken Ya. kabar Pak Man? Astung kare rahayu sehat becek. Iya, lama tak jumpa ya. Lama ada buat molas lemang Asyik. tangun tiban. Makelu asane subuh. Makelo. Uliane sing tayan ngigal sing teh ya. Saya ulian sing tengigal ya. Man. Ulian sing dan upah. Oke, gitu. Kalau di udara nika Pak Man kan terkenal dengan nama Pak Yuyu Kakang. Guyu Kangkang di Kangkang. niar di radio kita. Ya, nah Pak Man, ngajak ngorte. Ngorto. Ngobrol. Kan ngorto kan sambil melek kan. Sih. Ngorto. Ibi kan coba telepon janjian kan, bahwa bahannya jani nenek kan Apa? fisika, matematika, Biologi, kimia. Sebab belajar. Bo biologi belajar Oh, sebab biologi. tentang tubuh bo Oh, dah yang berkemul sensitif bahasanya. Sensitif. Waduh. Nah, Pak Man, kerajaan Man. foto nih. Pak Man Nike pertama kali berkecimpung di dunia kesenian Nike tahun berapa? dan dunia seni sih ada yang berkecimpung utawi terjun sekitar tahun 80-an. Kenapa tahun 80-an? Kita beranjak dari SMP, dari SD pun kita sudah menggeluti dunia atau bidang seni, karena sudah sering orang bilang kan keturunan darah daging itu mengalir, otomatis dia sensitif sekali dengan lingkungan. 80-an kita sudah main menggambar. Berarti Pak Man ini keturunan seni ya? Orang Keturunan tua. seni. Oh, iya. Seni dalam artian ya lihat jelas sekali kelihatan seni di sini dari nenek kakek berkecimpung dalam seni kerawitan juga. Arjo juga dari bapak sendiri sebagai selaku peran Wijil, ibu sebagai peran mantri, Tuan W judul Arja zaman dulu, zaman tahun 50-an itu yang Bliman denger gitu. Makanya Bliman terjun ke dunia seni tahun 80-an menjelang SMP zaman itu. Berarti Nike pertama kali terjun sebagai Penabuh langsung menari waktu langsung itu menari. dengan sifat tarian apa? Tarian rakyat seperti kecak itu, kecak janger di saat pementasan kecak janger kan kita sering lihat dan terjun mungkin ada dak istilahnya kan, ada penyelah namanya pertunjukan dak. Ada tokoh sana sejenis Penasar Wijil, tapi yang waktu itu namanya Sunda Pisunda lah, kakak besar dan kecil. Nah sejenis itulah, otomatis dalam hal itu kita mengenal fisik dan mental seorang seniman, terpikir dah dari saat mulai itu. Nah, Pak Man kan keturunan seni Niki. Pak Man sebenarnya Dia orang keturunnya, dia keturunan bojok keturunan seni. gitu. Pak Man Niki berapa bersaudara? Bliman bersaudara 4 orang. 4 orang. 4 orang, ini pelingkeli orang ini. Pak Wayan Matre, pelingkeli seniman patung itu. Wah, Seniman patung, dan dia juga senang main gamelan. Di lingkup desa kan namanya Sekegong Adat ya, Sekegong Adat dia temurun-temurun 25 dia, 5 periode, 1 periode 5 tahun. Istilah di desa Pekraman kita ya. Namanya gong sekedesa dia.
terus yang nomor 2 kan tahu kan, Limade Subandi. Komposer yang sangat luar biasa. Nah, kita Agus sudah tahu ya, seorang seniman pengerawit dia. Dan Biman nomor 3, sudah jelas Pak Nyoman kan nomor 3. Ya seniman, semulu apalah apa yang nak orang sih gitu. Nomor 4. Nah ceritanya. Nomor 4. Nomor 4, adik lagi satu cewek, juga tamatan Kokar. Semua taman Kokar. Mereka nikah sekarang di Kelungkung di Besang, namanya Kedut Sunarti, Nyoman Sunarti, Kedut Sunarti. Tuh. Pak Man berarti tamatan Kokar ya. Nah, sewaktu di Kokar nih Pak Man memilih jurusan? Sengaja waktu itu ya kita sebenarnya terlambat waktu nyari sekolah Kokar atau SMKI zaman itu. Bisa terlambat. Terlambat kengkeng. Bakat ke SMA Dwi Jenderal lah pikir waktu itu, berpikir dengan nilai kecil waktu itu kan. Yang nilai besar, man Kokar, dan sing nilai besar sing man, nilai kecil gue pasti sing man. Tapi yang bong lah bakat besar pasti diterima gitu. Iseng-iseng berkembang lambat, akhirnya lambat punya teman bapak dulu, bapaknya Pak Man punya teman, dia mencarikan nitip sama temannya bapak agar dapat masuk di Kokar atau SMKI itu. Akhirnya masuk sana. Di sana karena kita lambat masuk, orang sudah mendapat jurus kan, jurus kerawitan pedalang waktu itu cuma 3 ya, tari, pedalangan, kerawitan sama musik. Itu pertama di SMKI ada pengangkatan siswa musik. Masuk jasa di belakang duduk. Apa namanya itu, Pak Man terlambat di kerawitan penuh, di tari penuh, Pak Man ditempati atau mendapat kelas jurusan pedalangan. Oh, pedalangan. Pedalangan kepepet dalam artian jurusan semua sudah terpenuh, siswa sudah dicatat habis, tidak ada menerima siswa lagi kecuali pedalang kan sulit orang nyari kan, sedikit orang dan sulit memang mempelajari tentang pedalang waktu zaman itu, bukan zaman sekarang. Terus ya sudah berkenah paman dia masuk Kokar, hasrat ingin harus sekolah di Kokar SMKI, ya terima waktunya. Karena ceritanya begini, Mas Sunarto mau bisa terima di Kokar yang catatan jurus Anda adalah pedalangan karena sudah terlambat. Mau enggak mau? Mau ambil. Kayak pikirnya apa sih sama kok kayaknya zaman itu, pikiran dodol yang jelas masuk Kokar dulu. Masalah jurusan belakangnya itu pikir masuk, yang penting kita diterima. Pedalangan. Lama kelamaan orang praktikumnya pedalang itu 50% Pak Man ikut, lebih banyak 80%, 90% bahkan Pak Man ikut kegiatan kerawitan. Orang pentas kerawitan Pak Man ikut, orang nari Pak Man ikut. Jadinya pedalangan itu tertinggal, tapi tertinggal harus kita ikuti. Nah terus niat kita sudah orang seniman ya, tapi berterima kasih juga kita diberikan tempat pedalang, otomatis kita tahu penataan vokal pertama itu. Kita belajar vokal dan vokal. Terus kerawitan kita bukannya gimana ya, nggak sombong, musik kita kan sudah menjadi ilustrasi air mengalir. Jadinya gini faedah setelah kita kelas 3. Pedalang berarti tidak jauh beda dengan karakter musikal lagi. Musik itu harus berkaitan dengan iringan vokal. Nah tari, orang nari sendra tari waktu itu zamannya sendra tari ya. Waktu Pak Yangpung, Pak Ngakan Sayang, gurunya Pak Man, Pak Persib. Itu zaman itu Milu masih jadi pemain megambel, penari Milu waktu itu man ngidol teman sajanti man jadi raksasa buat teman jadi gitu. Tapi sayang mau bagus ya raksasa untuk metapel datang. Saat ada di raksasa tuh di pentas tuh. Dia ada Chandra. Boleh dia ada Chandra kan teman. Dia pemenang. Untung dia ada Chandra yang dibayar baru kena batu raksasa. Itu bagusnya. Nah, terus sama vokal ya sudah. Ya jadilah tamat Kokar, kuliah di ISI lanjut ya, zaman itu STSI zamannya Pak Man. Kita mungkin STI ya. Napinya ya zaman ISI ya. ISI setelah Pak Man udah tamat, baru udah ISI kayaknya itu. Pak Man tahun kuda tamat. 95, 96. 95, 96, Maret 3 tahun umur yang tuh. Tuh ngorang, tuh Pak Man ngorang itu nih. Nah, tuh. Karena Pak Juwana. Iya, kakak kelas sih. Kalau Pak Man orang Ucita berarti temu dengan istilah nama isi. Pak Man
Asti zaman itu masih Asti setahun, sisanya dapat STSI. Nah, di STSI paman juga lambat. Kan kita kenal. Terus lambat kan. Kia nak lambat beleng kan uang doh. Ini lambat ngalih sekolah kan. Tapi ajak sebacaan Widi masih dengan keterlambatan itu kita mendapat suatu pelajaran. Apa maksudnya keterlambatan dapat pelajaran? Kita mencari perbanding atau mendengar bagaimana ke orang masuk di Kokar sebulan, bagaimana ke orang terjun di dunia perkuliahan bangku perkuliahan STSI mengambil jurusan ABC. Itu alatnya. Oh, berarti kalau ngambil jurusan ini gini ya, gini ya. Lucunya, nak lucu lo Pak Man ya, lo tengah lo. Lucu, mesti tengah. Ketoket buah gitu. Buah itu masuk diisi, telat masih. Sing man jurus kerawitan. Terus jurusan apa Man? Jurus tari. Kan lucu dah. Nyaplir, nyaplir saja. Lalu itu man jurusan tari, milu masih 6 bulan, nggak ada semester kan? Semester kan? Hah? Uyut Pak Cok Raka Tisnu mengisir dosen Pak Mancok Tisnu Cok Raka Pat ini ya Bu Uwi Pak Dibio semua tuh dosen-dosen nabinya paman dia yang milih ngigel kan bu biasa ngigel itu nget yang amat masih ngigel sih karena tidak berdasar kan kita nari itu cuma senangnya melihat tapi yang ngigel orangnya sesidan ada yang tapi memang Pak Man target Pak Man orang pengerawit soalnya harus saya terjun ke kerawitan karena Kokar kita sudah belajar pedalam berarti tahulah tata teknik vokal menggending cepat wiramo dan sebagainya di kerawitan kita harus memukus tentang titi laras menggambal panglung ingin beniannya menjadi cita-cita sebagai komposer lah kita citanya makanya baru semester 1 semester 2 atau 3 sudah mulai menggarap membantu kakak kelas zaman itu ngen-ngenan ini padahal Pak Man kan seni tari kan ini tari tapi banyak menghasilkan atau membuat suatu karya berupa musik instrumentalia. Itu iringan Beleganyur zaman-zaman setelah tamat atau sudah selesai kuliah di ISI itu banyak menggarap Beleganyur lomba ini lomba itu dan semuanya termasuk mengikuti kegiatan PKB lah membina PKB dewasa. Nah, banyak waktu zamannya Pak Man 92, 93, 94 itu zaman itu enak sih bagi kuliah baginya Pak Man. Kenapa? Zaman itu masih tolong menolong, membantu kakak kelas ikut terjun mencari S1-nya waktu itu. Ya, sing teh nawang Jumah, nasi Jumah sing nawang. Kenapa? Nasi pisagel kan? Pisagel kan sing nasi kita sing ada nasi di kampus, main latihan man, nasi kemol aku latihan man, baju. Itulah dunia seni kira-kira. Akhirnya suatu karena yang Pak Man dapatkan dari 3 karakter vokal, karakter kawiran dan karakter tari. Mancing kuliah dengan Tiban, Bonto dan ke Lampung waktu itu. Ini pun cerita ya, cerita ke Lampung, ke Kalimantan, Sumatera, Lampung, Sumatera Selatan. Bodas ke dunia visi membawa tugas ngajain waktu itu istilahnya PKL kalau di Bali. Di sana adalah kita membina seni waktu itu jadi 93 kalau nggak salah itu. 93 ada? 93. Baru lahir kok. Iya, melalung dari cerita anak itu. Nah itulah demen lah mengikuti dunia seperti itu. Nah, terus nih bejak uling SMA bejak meklado kan bisa kan ngalih kerawitan ratane pedalangan. Saya meklado enggak sih? Kuliah. Kuliah ngalih kene kerawitan tari. Nah, jadi nih paling penting nih ngudo bisa dadi wijil. Nah, nih petakon. Biasa udah ada di wijil. Biasa anak main ke Pak, yang ngalih premon ngalih wijil kan kayak itu nih. Aduh, podangan kok. Aduh, supporternya banyak banget deh. Aduh, obrolan yang paling rame anak-anak. Aduh, ya kok ini bisa dadi wijil dan ini gitu loh. Ini nak Pak Man terkenal, ini nak dadi wijil Yuyu Kangkang tuh kayak kan karena ada di wijil sih tuh yang berdadi mantri bisa mungkin nyeluk gelung sing indah yang ada di galuh bok sing indah sih tuh masuk ini kata-kata ini masuk sing genggen santai muridnya datang lagi rame banget muridnya nah kemudian ada di wijil sih kita memang ya belajar 2 pilihan penasihat ya wijil waktu kemudian kuliah di Kokar kita kan ikut pagelaran dari Malian Jak Merdah tuh. Oh, berarti dari sini pelawatan penakawan
Yang malian sebenarnya besar manis, yang dalam penasar budo, wijil juga wijil manis, wijil budo. Kok saya tertarik pakai wijil tuh? Yang tertariknya tahu aja, bisi putih di ini tuh. Tuh, adik kok kena apa arti putih di samping dua tuh? Padahal bagus, mantri bagus, sing banding isin putih berarti kalah mantri. Oh, wijil bisi putih, takon lantas apa tuh putih itu kesucian panakawan adalah tulen. Yang mati kan kecek dur kan, pemurtian keluar ada ini lengkap dan pahala itu adalah wijil adalah lengkap dari kekurangan dan kelebihan. Dari wijil deman hati artinya magening ya sing terbatas dengan hukum lagu pupuh mogonyaan ngidang dia pakai dialog bahasa Bali. Jadi mapan wijil itu nan tertariknya Pak Mandru karena dari foto apa benar-benar ya foto wijil mawinang orang nak Pak Man orang acara sah monyong Pak Man orang acara monyong nak orang anak sing orang boy orang acara celeng sih tuh monyong pangus. Nah berarti saya termonyong saya lantur di wijil kita kenal wijil demannya ulan misi putih misi roko ngigal kene kita tuh deman tertarik wijil di samping wijil ini rago kalian belajar berfilsafat. Kenapa berfilsafat? Kalaupun asal seperti pemain poli, dia memberi keseluruhan umpan, wijil lah yang memukul. Kadang-kadang zaman sekarang wijil menumpan penasaran mukul seperti Pak Sudiro zamannya sekarang. Kalau dulu, masuk Mang Nes, ini panaknya Pak Desebadi nomor 3. Pedangan dulu. Santai kan? Santai. Tapi cara galau berjalan dia. Ya dulu. Nah, terus kalau sudah jadi wijil kadang-kadang teman kita loh megening tuh langsung udah kita membahas kesukseman lagu. Kalau mati kan enggak usah dia, enggak bisa, bukan enggak bisa dalam artian enggak boleh lah. Pasti penakawan yang memaparkan. Dan sisi ke energi wijil itu beda dengan penasar. Penasar ketua laku dia tertua, wijil pun tertua tergantung wijil budo dan wijil manis, wijil petopeng apa, wijil pengajian kan beda itu saya. Beda itu. Makanya kalau topeng sama pengarjaan beda ya? Beda. Apanya dari beda kalau orang mau letak? Bedanya apa? Kalau wijil pertopengan kita sudah jelas mendengar dari gamelan itu. Makanya kita harus kuasa. Yang gamelan wijil topeng kan nyeren dan yang satu nyeren yang tiga banyak dah warna gede wijil dalam pertopengan. Otomatis kalau gendeng wijil gamelan wijil dalam pertopengan ngangon gong ya, berarti kita harus mengikuti celantungnya. Ya, kadang-kadang ngon sinom nom ladrang apa namanya tuh sinom apa mengikuti laras gamelan. Kalau wijil dalam pengarjaan, maaf mungkin para sesepuh saya seniman arjanya tiang langkung matur mewiwang karena langkung niki nggih. Tiang anak generasi muda enggak tahu apa-apa. Wijil pengarjaan sudah jelas pengarjaan itu lebih dominan dengan pakai geguntangan. Geguntang itu sudah memakai tabo 2, tabo 3, tabo besi. Kita harus tahu tentang itu. Neketatuan kakurepanget. Udah otomatis itu kalau kita tahu. Yang Bang Bin yang patut ban mau tingkat yang bangun ke beato nyurun yang patut agak bukan tidak nyambung artinya ngemetnya tidak oke lah dia biasa ya nyurun kidung lebih dominan dia kalau gambaran dalam potopeng. Makanya kuat dari pertanyaan kenapa paman wijil. Itulah kalau orang berteliti, orang kalau memperhatikan bahwa apa sosok karakter wijil itu, di sanalah kebahagiaan paman memilih jadi wijil ketimbang jadi penasihat zaman dulu. Bukan zaman dulu, waktu itu. Artinya kayak kita akan awal melakukan suatu pupuk, kayak kita berbuat bentuk dialog. Mapan kalau wijil dengan tapal kan beda. Kosakatanya keluar dengan wijil pengarjaan. Yang kadang-kadang raga pertopengan atau beli ini saja karena yang pasti terdorong ke dalam dia. Kalau wijil tanpa tapal pengarjaan, ini saja alih di bumi mungkin itu perbedaannya. Kalau kita teliti, itulah kelebihan dari
karakter Wijil itu. Tapi kalau penasar, kalau orang tak serius bisa zaman itu mentua ke penasar. Penasar tak banyak ngomong dia. Dua kata yang penasar itu hebatnya. Kayak Tale Betara Pak Tut Swece ya. Dia ada banyak ngomong, Pak Tut Kodi lah ya banyaknya. Tapi dari Pak Swece lah memberi suatu jalan bagus. Apa yang dibilang sama Pak Swece selaku penasar? Dua suku kata aja. Man. Dari gitu. Oh itu aja. Zaman sekarang kan kadang-kadang jarang orang mau memperhatikan. Sekarang megarang rebut ini, ya kan? Domnya ndak ini ya. Kadang-kadang menjadi Wijil melebihi karakter penasar. Kadang-kadang monopolinya mainnya sekali. Ya monopoli kalau sama-sama monopoli kan banyak latek darinya. Nah dalam hal ini sekali lagi tanda kutip kenapa Pak Man memilih Wijil sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Terbukti zaman sekarang sampai sekarang dikenal dengan Wijil Lengar. Apakah dia nitah itu? Apakah Betara bapaknya Pak Man jadi Wijil atau saya menjadi Wijil nggak tahu. Itu barangkali kurang lebih mohon maaf. Karena mungkin keturunan juga. Iya, mungkin. Pak Man, Ya. pertama kali Pak Man pentas sebagai Wijil. Ini bareng sama grup Napi. Yang jelas sebelum Pak Man masuk ke Printing Mas ya. Oh gitu. Belum masuk Printing Mas, sudah mengikuti grup ini, grup itu belum ada nama zaman itu. Timpal di Kokar, ajak bertemu. Timpal di Warma Dewa, ajak Wijil di Unut temu. Sehinggalah nama tetap. Nah kalau orang itu Wijil yang tetap hati zaman itu. Tapi kita nyadari rada-rada akan kelihatan kita sendiri kita tahu loh. Kita bisa banding orang lain tuh. Nekal dadi nih, sing dadi kenal banget. Nah terus masuk ke 91, 92 tamat dari Kokar diisi besana kelihatan peluangnya Pak Man tuh akan bergabung dengan orang lain di sana. Nah terus orang Pak Man jak Kokar sai boda di Wijil, ngajak tembal-tembal di Asti semua tai jak sai pidan zaman itu. Begitu zaman Warma Dewa tai boten. Jadi sahnya adalah dengan grup Printing Mas, Arja Muani Printing Mas, jasanya Pak Oklin Betara dan teman-teman sekerja tuh Wayan Cuano tuh temannya gurunya Pak Man, Sugamo, Beli Cile, Gus Galuh dan yang lain. Nangkala Pak D Jelado, semuanya itu menarik asratnya Pak Man ikut gabung. Waktu itu nada zaman itu Juano ngali ngigel di Sekwati pertama dengan Printing Mas. Dengan Printing Mas di Sekwati dulu. Oh, nada gitu Nada aja. jam tengahi waktu itu. Minyanan de Cikijo. Cang sing lah Wijil. Wijil dah ada Sumadi dan dari gait Mandarin sibuk yo. Apa tuh jatuh karmo bertemu jak Printing Mas. Dok hijau. Kemudian nih Cibotean di ngacang di Wijil. Nah, ampura diki bahasanya kita nakal bahasanya. Man gitu kan. Nyanan Cibareng kok cacing lah Wijil kok. Oh nada jam 5 zaman punya tepang ada Wijil ketimbang ya sing ada Wijil. Sing lah Wijil kan jak isena demen nanti jani boman gabung jak Printing Mas demen nanti. Ya jalanlah. Berarti saat itu Pak Man mendingah pegaung Printing Mas gitu. Oh iya. Jadi ketika ajak minum bareng. Iya. Nah, ya sing lah rasa jajah karena keberanian muncul karena berani dasarkan belok itu aja dan angorin kita kena. Tapi karena berani ben ada sifat di non panggung kenapa banyak teman-teman tuh ajak kuliah selesai Betawang sabuk nih. Betawang Beli Cile Juana Sugamo Betawang sabuk itu tuh. Maluan ben beli masukin Pak Lanang, Gusti Lanang Adiko sebagai penasarnya beli liu lah penasar zaman tuh ajak dewa Wicaksana bakat ajak Pak Murah Sweko ten bakat. Yang jadi tomaten waktu itu bakat. Nah, tepuk bertimpal-timpal ngajak, timpal-timpal sekuliah itu kan saya ada kena aja Betawang, Bebudoh, Kangin Kau Tawang. Cuma di panggung nanti penonton yang menilai. Karena Printing Mas itu konden tenar zaman itu ya, tapi Sumbung Lang Buano dengan Wijil belum tetap zaman itu kalau enggak salah maaf nih teman-teman di Printing Mas ya kalau yang salah cerita nih gitu. Ngigal ben pertama di Jodoh entah. Orang nak digumin seni ya. Gianyar. Sekwati. Itu orang Sukawati di Banjar Babak ingat Pak Man. Lantas Pak Man zaman itu nak zaman kuliah tuh nak ngikut wayang tantri pedaan saya megambar aja grup Sukawati. Awang bonyangan itu dengan tawang tuh halo ngai kando nak itu kando das tuh. Nah, waktu itu Pak Man mepasangan penasarnya aja sing Pak Lanang sih sana itu nah mien jadi nang sap ingat bantu. Oh berarti belum sama Pak Kendam Pak D Sudira?
Yang Pak Desidoro buat printing aja ya. Oh gitu. Yang di printing Sudiro aja ano menuara. Oh iya. Yang di Paman temu di tahun 2000, 2000-an. Paman dari 90, 91, 92, 93 dan sampai 99 itu dengan tetapnya sama Pak Lanang sebelum Pak Kurasweke, Murad Darmo itu. Metukar artinya sini ya. Tapi dalam perjalanan printing emas pindahan bukan tukar kan juano. Mapan di koordinator waktu itu kita punya sekretariat, punya kepengurusan. Tukar kan. Saya sing bah di manis. Cara pulumo nanti kan orang lain yang menilai itu. Kalau di manis tuh gini nanti takutnya di belakang begini. Tapi pemandak mau mengatakan bahwa ini bagus enggak. Tapi satu sisi di pasuk manis yang bang nato ke belakang ben kene itu apa ya bahasa zaman itu paman tidak mau nanti teman-teman kita nonton mungkin di YouTube ini salah kita. Yang jelas paman waktu itu diposisikan sebagai wijil manis. Dek Winyatno, Pak Dek Winyatno mempertahankan, udah bawa nyaman ke belakang pang ini pangan aja hidup bareng sih maaf teman-teman hidup dalam artian tuh namanya Arja Muani kan Arja Soleh. Tidak usah pakai filsafat kultur zaman itu. Artinya penting karena printing emas punya kelebihan sendiri itu, kelebihan luar biasa tuh. Lebihnya apa? Nak digalau saja dengan galau Gus. Dan di menteri dan lainnya memang punya karakter pesalut tersendiri dan kuat mereka. Kuat sekali mereka. Makanya DJ pindah itu siap ya. Makanya kadang-kadang kayaknya zaman nyaknya cara punyan-punyan benyanjang layu betul don nyaknya kerosok meyak dari kene dari gitu. Ya, bukan pecah dari dana sama sekali enggak, dari uang tidak ada, cuma merasakan ngidang metinting belajar pada ewean gitu tuh, egoisme memuncul, enggak bisa dipungkiri egonya. Jadi akhirnya memutuskan untuk masing-masing. Ya. Nah, tapi sing mati meninggalkan tidak, nah itu bukan terus, makanya toyan di Perdalam di Sumerte, igal ragam temu aja ya timbal-timbal, tapi tidak pernah hilang rego sing menyakitkan sing tetap terkenal selalu saya terkenang sekali terus terkenang makanya berterima kasihlah Bapak Oklan udah sehat beliau ya Pak Joano dan yang lain saya bergabung dengan printing sampai 2000 sekian 2005 sampai itu lepas itu karena bisa dibilang Pak Man dari printing tuh langsung melejit ya langsung ngenah lah. Setelah pecah kemarin Pak Sudiro terkenal dengan penasar celana wek jak wijil lengar 15 tahun sampai jadi tuh. Oke, tuh. Penasar apa? Penasar celana wek. Ya nak main sampai jadi dah. Sampai sekarang dipanggil Paman, ajak pasangan Paman, nya lihat ya. Nya melihat ke pasangan Paman celana penasar wek. Tapi jangan lupa sekian tahun berjalan berterima kasih sekali Pak Man sekarang dengan RRI. Ada di RRI. Pasti nggak takon kalau kan makin kan Pak Man juga di RRI. Tiang kan man legal aja Pak Man. Kadang man juara satu, sing nangenna tetap apa kadang jejah takut tiang sing bisa sanding jak kene po ajen harus malu Pak Man. Sing kita sing mulo kita pelarian yang cita tuh. Mulo ngedengan merek ajak nama mulo kemudian. Gitu, tapi ya karena yang kita masih bergaul muda yang belum berdua menek ngancan yang 40 baru ingatnya Pak Man. 40 konden Pak Man. Mungkin 40 berpikir apa itu vokal. Apa sejatinya saya sebagai apa saya. Karena kiblat kita dengan benar kan bonres sekarang. Nikmatnya dalam mencari inspirasi. Tato filsafat itu nomor sekian. Saya harus gantungkan merek di sini langit itu. Kalau ngalih takaliku sebenarnya saya tidak mau aja. Kenapa maunya apa? Repot ya ragam belajar kene bini. Asalnya liku yang saya gaya sekarang lebih enjoy lah mungkin begitu. Paman. Enggak. Saden bukan seperti itu guys, bukan seperti. Kita sebenarnya belajar Pak Man. Sebenarnya kita sebenarnya belajar cuma ya mungkin karena waktunya yang belum dapat. Makanya Pak Man bilang waktu berumuran itu belum ke sana. Coba penegak hilang sakit bangkian, hilang sakit buruh. Itu negara ya negaranya mak buku otomatis negara belajar pupuk yang sebenarnya. Pasti makanya Pak Man orang dari printing membawakan mereknya Pak Man sebagai wijil printing emas dan wijil printing emas. Dan ini setelah itu mangkat di RI dan di mana disebut wijil mengar.
Wijil Berarti semua. jadi terkenalnya Wijil Lengar. Kita yang orang itu. Wan ulian mau juga kenal senawang masih. Nah, Pak Man. Pak Man dikenal sebagai Wijil Lengar. Ampura nih kayaknya nggih. Wijil Lengar. Kita na ampura nih. Dah kan masa ongkol jeung senir, dah kan. Wijil Lengar kene. Bagaimana sih suka duka Pak Man sebagai seorang Wijil? Putangan malu, putangan. Ada obrolan paling ramai kacau. Pernah nonton SCTV sekarang kan? Itu namanya Gus nih. Aku ngasep, namanya aku Asep, Asep. Tapi Gus nih, petok kan ragu macam tiba-tiba ketika gede. Itu dialog yang Asep ya. Dan di sopir truk. Begini. Ketok kan bukan gede apa ketok kan nih, Bu. Pedangan, Bu. Asep. Aduh, biar ini guys. Duh, ya. Lanjut. Suka. Iya. Gerak. Oh. Tegas. Harus. Suka duka menjadi seorang Wijil dan sampai akhirnya dikenal. Jadi ini minum dulu deh. Jadi, ija Pak Man kalau nanti. Ya minum malu nak kenyang aja agak aneh dong. Ada. Minum nak bicara. Iya ya, Dini pendamping minum Pak Mana. Nak Pak Man mana nah? Nggih. Pot tangan gua. Santai. Ya, terus Ya. suka duka ya. Dia nak tangannya begini, sopan. Suka duka semua tuh. Suka duka lara pati to nyanang kelidin. Yang menutur tua hidup tanpa guna. Yang coba banding orang ragu suka duka ya. Semua perjalanan manusia ada namanya suka duka. Yang suka itu sampai tahun ini 2021 tanggal 23 Maret ya. Sukanya apa? Sudah mensyukuri apa yang kita dapati skala merte ya. Merte yang paling skala luar biasa adalah kesehatan jasmani Pak Man sehat, Kucita segar, alit-alit Pak Man sehat. Ini generasinya. Dan mensyukuri kalau kita bilang harta bangunan tidak usah tuh. Semua nama kebahagiaan jasmani itu sudah dapat Pak Man jalan. Sukanya seperti itu. Sudah diberikan suatu yang luar biasa dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nilai segar Pak Man segar dan segar. Pak Man langsung melihat anak ngidang masuk ulian dakin peluh suacan widi ngidang ponok semata merap aji ya tuduhan tetap kita syukuri sukanya luar biasa. Kalau duka yang bani ragu orang duka itu sangsara enggak boleh. Kalau ingin jadi orang sukses, orang yang namanya suka, belajarlah kedukaan yang awak malu. Kita mungkin ya? Masuk nebak asalnya. Oh yang panah Pasupati masih nebak nih. Intinya Pak Man dalam berkesenian pun itu kan liu nak orang nak berkesenian terus sing kang aku kan liu nak orang gitu ya. Banyak itu. Ya kan banyak kan. Tapi ini Pak Man membuktikan bahwa dengan berkesenian Ya, pun saya terbalik. berprestasi. Mampu, bisa. Mampu. Pas apa yang dibilang sama Mbak Kucit, Mbak Kucitan, sini kedek. Saja, widana ngale kokar, ben kembali ke awal. Udah masuk kokar benar sing lagai. Sing lang kampus kan salah. Nak nekengken bisa nekan sing kan. Nanti kalau kita punya tangan, pakailah tangan ke kanan, arah ke kanan, ke kiri ya ke kiri, kaki melangkah maju ke depan. Jangan kaki diarahkan ke samping, jalanan sing luwung. Bawanya paman orang duka tuh, yang subur raga bani sebat sangsara, tergening tantame. Oh gitu. Cengken gendeng tantang. Netelas tunas titiang, bonet lan udah kita tantang bagi dua istri tuh. Oke, man. Yang ada nih tunas kan ada ician. Bawanya yang subur raga bani bukan berduka, duka sangsara pasti awal dari suatu sebuah kesuksesan itu. Pasti raga ngai pondasi tembok, sing bani jajak menurut dari yang besar, sing ada suatu bangun kuat. Oh, gitu. Yang sebuah suka duka berjalan itu adalah semua titipan ujian Ida Sang Hyang Widi Wasa. Merebas suka keman pesap widi seperti gitu. Dukalah yang sing nawang sakit, sing nawang segar. Benar enggak? Benar. Yes, benar. Benar ya guys ya. Benar. Benar.
dosen tadi baca jelmo. Pak Man. Ya. Ya. Pak Man. Ya. Kayaknya Pak Man. Ya, anak-anak diam dulu ya. Pak Man, ini kan masa pandemi nih Kiki. Dan Pak Man ini kelihatan sangat, ya bisa dibilang kreatif dan juga sing ngoyong-ngoyong, sing nengil-nengil. Gimana sih, apa aja sih kegiatan Pak Man di saat pandemi seperti saat ini? Kegiatan aktivitasnya Pak Man dalam saat kondisi pandemi ya, nak beli orang usian gumi ya. Apapun jangan lupa suku duka. Apapun ada positif negatifnya. Yang jadi ngalin, ya nak ngalin negatif garap jadi. Yang positif jejak jadi situ. Apa kenapa negatif? Oh, yes, positif aduh karantina. Oh, jadi kalian masa pandemi apapun ada bagusnya, positifnya. Artinya kenapa kita harus terpukul, terprosok dengan pandemi seperti ini? Justru dengan pandemi seperti ini kita dibuat untuk beristirahat, untuk berpikir, mengulang atau mengkaji apa yang kita lakukan saat non pandemi itu bagus. Pasti lebih itu asli awal dari kekurangannya. Lah ini di sharing udah raga istirahat lah. Tapi aktivitas pandemi memang sih berkurang kaki melangkah, tapi satu sisi kaki melangkah untuk beraktivitas, untuk mensyukuri harus kita jalani dong. Meskipun Covid seperti ini nak kan orang pemargi ridel mungkin ini harus seperti ini. Kita tidak boleh larut seperti itu. Mudah-mudahan tidak sang yang dewasa ini wisian bumi Gerenggung ini adalah sebuah pelajaran buat kita. Mungkin kita punya berinspirasi seperti itu, pelajaran. Kenapa dibilang pelajaran? Ini orang sakit gumi. Yang Pak Man biasa segar gumi. Nah sakit manusia, sakit. Maros yang lapis orang berdarah yang sebeca. Dalam pandemi ini Pak Man tidak mau mati atau berhenti dalam beraktivitas. Tuntutan apa somah panah segar bakal masuk megai dan lah yang sewajarnya ya. Artinya aktivitas dalam pandemi ini Paman tetap lakukan dengan yang positif aja. Satu, wajib megai mukuli di RRI. Ketiga, wajib membantu teman tatkala membutuhkan dalam keseharapan. Dan ketiga, real sekali kita lihat di belakang inilah Paman ngajak ini ngelatih ngempulah. Ini yang kita cari dahulu sekian tahun di Koka dan isi kan harus mereka seperti pohon harus berbunga dan berbuah harus saya kasih dia. Pada jak dengan bangke beda. Ini kelajak itu. Mungkin sing tepuk apa nih dayo begitu. Nah, dia malu ngitungin gitu. Nah itu malu nak pakai jang. Nah, yang tadi kan pangsing gitu. Bojo, ada gendingan. Waro ada juru warah ngarah yang deweke mati. Sing ada. Pak Man. Yang pesan dan harapan. Nah, buat generasi muda. Nih. Termasuk ini ya. Kan ini generasinya Pak Man nih, generasi muda nih. Pesan dan kesannya Pak Man sedaya ngampura ya. Wow, jak kangin Makau sing tepuk ban kaja kelote. Memang seperti itulah saya. Sing tawang ane cemena cen beli. Yang ngalih benak orang kawan ne beli kata jen malu mawinan Pak Man banyak salah. Dengan kita ya. Ini namanya nak mesatu nah. Bukan berfilosofis ada menyatu nih. Kurang dan lebih sekali lagi. Makanya aksamayang. Tapi pesan dan kesan, pesannya Pak Man, majang gere generasi, terutama seniman dan seniman. Entah seniman apa, pokoknya jangan pantang mundur. Belajar adalah modal utama. Dan pesan yang paling penting adalah jangan berhenti berpikir, berkarya, berbuat. Bos, wajike, manah, dan kaike. Berbuat, berpikir, melegai. Tidak ada salahnya. Ayo, pesan saya adalah bangkitlah kamu. Tidak ada istilah terlambat dan tidak ada istilahnya bodoh belum tidak. Orang belajar pasti akan jadi orang suku yang pintar. Ya, tuh guys. Jadi orang yang ada niat, apalagi diiringi dengan usaha, apalagi diiringi dengan kemauan yang besar. Kemampuan dan kemauan dua tuh. Mungkin yang kemampuan berkemauan masih ada. Kalau sudah kemauan dulu. Usaha telarapan karya sing pagahan. Isin lantas mau usaha jadi. Nyak demen mau usaha mah demen ati ya. Benar.
Nah itu, jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu guys. Bagus banget ini pesannya Pak Man loh. Semoga nanti para penonton generasi muda juga. Ada nonton nih. Ada. Aksama penonton nih, aksama saja nih. Apa? Ada kadang ada penonton nih. Malah kasih lucu lah. Sini ada lucu. Malah bersekan. Nak harus sekan nenek. Kan ibu orang kita harus sekan nenek. Memang. Ya anak sekan ale nyam kene ale itu. Yen Pak Man kan memang sebuah lucu, uling-uling memang lucu dari karakternya. Marah nak nepuk kan marah nebles kan sebuah nak Gede kan gedak pasangan itu gede jamnya. Marah sebuah marah pesu kan sebuah nak nawang. Oh, ne bijak kakak bemalun nak kedaerah kita bebanyol tepuk ulian pepayasan sih kita ya. Raga nang orang nih tadi orang. Karena kan pengalaman dia, Pak Man tinggal aja Pak Man kita loh. Duh, Pak Man, ne lantur biar nak kalau bisa sampai ke Semang gitu. Nah, jadi pagi. Pak Man kan terserah kan jenis ku kita kengken kakak wang mau malu kang bener menyagang Bogor Sumatera. Oh, mana sih nih? Pasti. Tapi beli beli bakso ada kan itu. Bakso menir ada. Sekan gitu. Sekan dong orang sih. Nak sebab ngantosin nemenan ke Pak Man mereka ke warung. Pasti jadi ke jantos yang pasti. Rago kau sehingga kamu tenang kan gue nih tenang kan rago kau beli bakso lah. Yang penting anggap malu. Iya Pak Man. Terima kasih banyak Niki waktunya. Sama-sama. Lanjutkan malah Niki karena Pak Man mau latihan nih. Mau ngajar nih. Tetap berkreativitas meskipun di masa pandemi seperti ini, lakukan hal-hal yang positif yang menurut kalian positif dan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Itu Pak Man ya. Pesan Ibu 3M. Meskipun kita latihan tapi kita sudah prokes. Ya. Pak Man, terima kasih banyak. Sukses membali. Lebihan kira lagu ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf atas kekiraan-kiranya ya. Oke, buat teman-teman semuanya, demikian tadi obrolan dari Kucita bersama Pak Man Sunatra. Wije lengar, karena ampura niki Pak Man, ampura niki nak kita nggih. Nak niki netizen sampun pasangane Pak De Sudiro penasaran Wije lengar sing ngene nggih. Ampura niki Pak Man. Ampura niki nggih, ampura. Gedaknya bahasa orang itu. Sekan gedak saja bahasa orang itu nih. Ya, teman-teman, pokoknya terima kasih banyak dan jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir. Tonton video ini sampai akhir karena banyak pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Pak Man untuk memotivasi kita juga, menginspirasi kita. Dan tetap pantengin channelnya Gus Menir. Tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Kita tutup untuk para Santi. Om Santi Om. Salam hore. Salam hore.